Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya SD Muhammadiyah 5 Jakarta? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke. Ya anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan PTS kita dengan lancar. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita mulai pembelajaran kita seperti biasa lagi ya, walaupun belajarnya dari rumah. Tapi itu semua harus kita syukuri, karena walaupun kita belajar dari rumah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa belajar walaupun belajarnya dari rumah. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yuk kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, sehatkan badanku, bersihkan hatiku, indahkan akhlakku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini kita memasuki bab baru, yaitu tema 3, yaitu benda-benda di lingkunganku atau di sekitarku. Kita hari ini mulai dengan subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah supaya kalian dapat mengklasifikasikan atau mengkelompokkan mana yang benda dan mana yang non-benda. Dan yang kedua, supaya kalian dapat mengkelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dapat mengidentifikasikan benda berdasarkan bahan pembentuknya. Nah, untuk itu, yuk kita mulai belajarnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di layar kalian. Menurut kalian, manakah yang termasuk benda dan manakah yang termasuk non-benda? Ya, benar. Nah, yang termasuk benda adalah yang pertama, minyak goreng, ember, balon, radio, dan hewan. Dan yang non-benda adalah api unggun, kemudian suara, dan yang ketiga adalah cahaya lampu. Nah, berdasarkan yang sudah kalian amati tadi, kalian bisa mengkelompokkan benda dan non-benda. Nah, benda itu ciri-cirinya adalah yang pertama, ia memiliki massa. Apa itu massa? Massa adalah berat. Jadi, setiap benda itu bisa ditimbang dan memiliki berat. Contohnya, tubuh kalian. Tubuh kalian bisa ditimbang. Nah, untuk itu manusia merupakan benda. Nah, yang kedua, selain bisa ditimbang atau memiliki massa, yang kedua adalah menempati ruang atau benda itu harus memiliki ruang untuk ditempatkan. Sekarang Bu Indi mau tanya sama kalian, manusia, tumbuhan, hewan, apakah itu termasuk benda? Ya, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga termasuk benda, yaitu benda hidup. Jadi, benda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada benda hidup, dan yang kedua ada benda mati. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau benda mati, kalian bisa menyebutkan tidak? Ya, ada begitu banyak benda mati ya. Contohnya ada papan tulis, ada kursi, lemari, baju, ember, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda mati di sekitar kita. Nah, kalian juga dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk, warna,
dan ukurannya. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau bentuk ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, dan lain sebagainya. Sedangkan warna, ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang, dan lain sebagainya. Selain ukuran, warna, dan bentuk, kalian juga bisa membedakan benda berdasarkan bahan pembentuknya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama belajar apa saja sih bahan pembentuk benda. Bahan pembentuk benda yang pertama adalah kayu. Ada begitu banyak benda yang terbuat dari kayu ya. Coba ada yang bisa menyebutkan tidak apa saja benda yang terbuat dari kayu? Nah, iya betul, ada pintu, ada lemari, ada kursi, dan jangan lupa alat tulis yang kalian gunakan itu juga terbuat dari kayu, yaitu pensil. Pensil juga terbuat dari kayu. Nah, kenapa ya manusia membuat benda terbuat dari kayu? Nah, karena kayu itu mudah dibentuk dan awet. Kalian tahu pohon jati? Benda yang terbuat dari pohon jati itu sangat awet anak-anakku. Ia sangat tahan lama, bisa puluhan tahun tidak akan rusak. Nah, itu adalah kelebihan dari kayu. Yang pertama, tahan lama, dan yang kedua, mudah dibentuk. Selain kelebihannya, tentunya juga ada kelemahannya. Apa saja kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, yang pertama adalah kayu itu tidak tahan oleh api, jadi mudah terbakar. Nah, yang kedua ada serangga yang namanya rayap. Ada yang tahu rayap? Nah, rayap itu bisa hidup di dalam kayu dan memakan kayu-kayu itu sehingga kayunya keropos atau rusak. Nah, itu tadi adalah kelemahan dan kelebihan benda yang terbuat dari kayu. Kalau di rumah kalian, apa saja yang terbuat dari kayu? Bisa disebutkan sendiri ya. Nah, selain kayu, ada juga yang terbuat dari kertas. Kalian bisa menyebutkan tidak apa saja yang terbuat dari kertas? Ya, betul. Buku yang kalian gunakan itu pun terbuat dari kertas. Selain buku, apa lagi? Ada tisu, ada kardus, dan majalah, koran. Nah, itu semua terbuat dari kertas. Nah, yang perlu kalian tahu, kertas itu adalah benda yang terbuat dari pohon atau dari kayu. Tadi sudah ada kayu, sudah ada kertas, dan yang ketiga adalah, ada yang tahu apa? Ya, kita sudah sering menjumpai, yaitu plastik. Apa saja benda yang terbuat dari plastik di rumah kalian? Tentunya banyak sekali ya. Contohnya ada ember, ada gayung, sendok sayur, kemudian ada kantong kemasan, dan yang terakhir adalah botol minum. Tentunya botol minum kalian banyak ya yang terbuat dari plastik. Nah, kenapa begitu banyak benda yang terbuat dari plastik? Ya, karena plastik itu yang pertama, ia ringan. Yang kedua, mudah dibentuk. Selain itu, harganya juga terbilang cukup murah dibandingkan bahan yang lainnya seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Selain itu, plastik juga kedap air atau tahan dari air. Untuk itu, banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan solusi bagi kita semua supaya kita bisa memiliki barang-barang yang awet dan murah ya tentunya. Tetapi selain itu, plastik juga dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan makhluk hidup. Kenapa? Karena plastik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai secara alami. Ia membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai di dalam tanah. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel itu kalian sudah bisa membayangkan ya berapa lama plastik bisa terurai secara alami dan bahan-bahan yang lain berapa lama bisa terurai. Nah, untuk itu kalian harus menjaga lingkungan kita terhindar dari plastik. Bagaimana caranya?
Nah, ada 3 langkah untuk kalian dapat mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah reuse atau mengurangi sampah plastik. Contohnya apa? Misal kalian belanja ke supermarket. Nah, itu kalian harus sudah membawa kantung belanja sendiri supaya tidak menggunakan kantung belanja dari supermarket tersebut, sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali limbah plastik. Contohnya kalian membeli air minum yang di kemasan botol. Nah, botolnya itu bisa kalian gunakan lagi sebagai misalnya dibuat pot bunga atau tempat pensil dan lain sebagainya. Bisa dibuat tas juga. Jadi, mendaur ulang sampah plastik sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle itu adalah misal kalian di rumah ada sampah plastik yang banyak. Nah, itu bisa kalian kumpulkan dan kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sampah plastik sehingga mereka bisa menggunakannya kembali atau mendaur ulang juga. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara mengurangi sampah plastik. Nah, kalau tadi sudah ada kayu, kertas, dan plastik, selanjutnya itu adalah logam. Benda yang terbuat dari logam itu umumnya dia bersifat kuat atau awet juga. Contohnya apa? Ada sendok, ada garpu, panci, kerangka mobil, pagar rumah kalian itu terbuat dari logam. Selain itu, ada juga uang logam. Nah, coba kalian bisa sebutkan lagi nggak apa saja benda yang terbuat dari logam? Nah, selanjutnya yaitu benda-benda yang terbuat dari kaca. Apa saja benda yang terbuat dari kaca di rumah kalian? Nah, Bu Indi bantu ya. Benda-benda yang terbuat dari kaca, contohnya ada kacamata yang Bu Indi gunakan. Kemudian ada cermin untuk mengaca. Yang ketiga itu gelas, piring, mangkuk, akuarium, terus juga ada jendela. Nah, itu tadi contoh benda-benda yang terbuat dari kaca. Kalian bisa menyebutkan sendiri ya, apa saja benda yang terbuat dari kaca di rumah kalian. Dan yang terakhir adalah benda yang terbuat dari karet. Ya, ada juga loh benda yang terbuat dari karet. Apa saja benda yang terbuat dari karet? Benda yang terbuat dari karet itu contohnya yang untuk menghapus tulisan kalian apabila tulisan kalian salah. Ya, yaitu penghapus ya. Penghapus pensil itu terbuat dari karet loh anak-anakku. Nah, selain penghapus karet, ada juga sendal karet, ban, kemudian sepatu boot. Nah, itu contoh benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, karet itu memiliki sifat yang elastis anak-anakku atau lentur. Contohnya seperti ini nih. Ibu Indi punya contoh benda yang terbuat dari karet. Nah nih, Bu Indi punya contoh benda yang terbuat dari karet. Dia itu bersifat lentur atau elastis ya. Nih, kita bisa lihat, ini bisa kita renggangkan, kita tarik-tarik. Nah, ini namanya elastis atau lentur. Nah, selain itu, selain memiliki sifat elastis dan lentur, ia juga tahan terhadap panas. Dan kalau sudah elastis, ia pasti tidak mudah retak, sehingga awet digunakan. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, sehingga dapat berguna bagi kalian semua. Nah, Bu Indi berpesan untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau dari luar harus cuci tangan. Kalau mau keluar rumah harus membawa hand sanitizer. Dan kalau cuacanya cerah, kalian harus berjemur selama kurang lebih 15 menit. Selain itu, yang paling penting adalah harus memakan makanan yang bergizi dan bervitamin supaya kalian tetap sehat, sehingga kita semua bisa belajar bersama kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.